Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Pratama Putra, NIM 105200232, kelas 3H Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UTS pada semester ini. Jawaban yang pertama yaitu A. Penelitian. Menurut pendapat saya, penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penelitian juga merupakan suatu cara yang sistematik yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan serta diuji oleh penelitian lain. B. Metode penelitian. Secara etimologi, metode penelitian menjelaskan secara teknis, misalnya akan mengungkap cara, metode, atau trik, karena konteksnya adalah melakukan penelitian. Maka dasar yang paling fundamental yang harus kamu miliki adalah mengetahui proses menjalankan penelitian. Dan metodologi penelitian ini juga merupakan cara bagaimana kalau melakukan penelitian. Adapun kegunaan metodologi penelitian berdasarkan jenisnya. Yang pertama, penelitian murni, mengembangkan teori. Yang kedua, penelitian terapan atau memecahkan masalah kepada kehidupan praktis. Yang ketiga, penelitian aksi atau membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Jawaban yang kedua, pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Dalam penelitian sosial, pendekatan penelitian mencakup 3 jenis, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan. Metode ini juga disebut sebagai metode campuran. Adapun jenis-jenis penelitian, yang pertama, pendekatan metode kualitatif. Yang kedua, pendekatan metode kuantitatif. Yang ketiga, pendekatan metode campuran. Jawaban yang ketiga yaitu tujuan melakukan penelitian dan tahapan atau prosedur penelitian. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep, untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Adapun tahap-tahap atau prosedur proses penelitian itu terbagi menjadi 12 macam. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat hipotesa. Yang ketiga, studi literatur. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Yang kelima, membuat definisi operasional. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. 8. Mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. 9. Membuat kuesioner dan jadwal interview. 10. Melakukan analisa statistik. 11. Menggunakan komputer untuk analisa data. 12. Menulis laporan hasil penelitian. Yang keempat, masalah penelitian dan sumber masalah penelitian. Masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan (GAM)
antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Sumber masalah penelitian dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap penyimpanan atau gap antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Yang kedua, penyimpangan antara teori dan penerapan di lapangan. Yang ketiga, fakta-fakta baru yang diperoleh dari hasil riset dan pengamatan yang mengundang pertanyaan dan belum ada. Jawaban yang terakhir, 5. Jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah. A. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual identifikasi. Yang B. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah atau kejadian. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian. C. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau penguji tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Kegunaan penelitian untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. D. Kerangka teori. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Seperti mendefinisikan teori, ada 2 istilah yang perlu dijelaskan, yaitu konsep dan proposisi. E. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya bagian ini berada di bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sedangkan daftar pustaka merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi. Letaknya berada di akhir karya tulis ilmiah. Yang terakhir, kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi level, regional level, cultural distensi, dan market success. G. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif H atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.